Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Kembali kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kampung Lelembut. Kampung Randu Kulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun dahulu, sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan di kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri. Dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal di luar nalar manusia, apapun itu, bila menginjakan kaki di kampung ini, konon kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya itu adalah gambaran nama yang tepat untuk menyamarkan nama kampung ini. Kita akan memutar waktu di mana ketika pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung jari. Namun, sebelum saya mulai, tak ada salahnya buat saya mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman. Dari cerita-cerita yang sudah berkembang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung, hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya sebagai penulis tidak melebih-lebihkan kejadian atau pengalaman dengan mereka yang juga menghuni alam ini bersama kita. Malam itu hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau, apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Kimon. Saat itu usianya masih terbilang muda, berkisar antara umur 30-an. Kaget bercampur penasaran, karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Kimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana, sendirian, dengan bercahayakan lampu Petromax yang menyala-nyala. Siapakah gerangan? Kata Mbah Kimon dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja, karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Kimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin, atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan, sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian ini terjadi berkali-kali setiap malam, dikala hujan turun dan tidak ada warga siapapun yang pergi keluar. Selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendiri. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu. Dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. Assalamualaikum, kata Mbah Kimon menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Kimon. Saat itu pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Kimon lebih curiga, manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda tersebut di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu? Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab, hanya duduk dan melihat Mbah Kimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Kimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Kimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak beberapa lama, muncul orang lain dengan baju koko dan peci putih. Aromanya wangi, berjalan dalam keheningan. Yang tahu menau orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Kimon dan pemuda itu. Assalamualaikum, katanya ramah. Waalaikumsalam, jawab Mbah Kimon sembari mencium tangan orang itu, yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslim memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya, lalu ikut duduk bergabung bersama. Ada apa, Tonak? Kok kamu ada di sini? Untuk pertama kalinya pemuda itu menjawab, suaranya kecil dan tampak sopan. Saya baru saja diusir oleh Maharatu.
jadi belum punya tempat. Mbah Gimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Mbah Gimon memilih mendengarkan. "Oh, begitu," kata Pak Muslim. "Sudah, begini saja. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal, biar kamu tidak mengganggu warga sini?" kata Pak Muslim. Mbah Gimon masih terlihat bingung. "Baik, Pak. Bila ada, saya mau." Ada, kata Pak Muslim. "Nama tempat tinggal yang tak tawarkan itu sapi." Mbah Gimon tambah bingung dengan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya, tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbah Gimon serta Pak Muslim juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya Mbak Pah, istrinya Pak Muslim yang baru saja datang. "Aduh Pak, ini loh tak bawakan payung. Saya khawatir Bapak belum juga datang dari tadi." Dan tiba-tiba pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. "Oh, ini toh Pak, yang namanya sapi itu." Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja menghilang. Mbah Gimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Mbah Gimon, Pak Muslim terlihat panik. "Benar-benar anjing setan satu ini," katanya sembari mendekat istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. "Ada apa toh Pak?" kata Mbah Gimon. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. "Ini loh Mon, setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi, malah masuk ke badannya istriku. Apa dikira istriku ini sapi?" "Setan apa toh Pak?" "Loh, jadi dari tadi kamu tidak tahu anak lelaki yang menemani kamu dari tadi di sini?" Mbah Gimon menggelengkan kepalanya. "Itu tadi yang menemani kamu bukan manusia. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana." Kaget, Mbah Gimon tampak pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan dilakukan Pak Muslim untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu, Mbah Gimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah sekelumit cerita yang saya dengar dari Mbah Gimon dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, saya tak berhenti tertawa, karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun, bila saya berpikir kembali, bagaimana bila saya yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Pertama kali saya dengar cerita ini dari desa sebelah, masih satu kecamatan dengan desa saya. Suatu malam, terdengar sebuah suara seseorang tampak tengah mengunyah. Semakin lama suaranya semakin keras. Karena rasa penasaran, maka dicarilah suara itu yang rupanya berasal dari sawah. Namun anehnya tidak ada siapapun di sana, tapi suaranya masih terdengar. Dengan berbekal obor di tangan, Pak Salim tetap mencari. Ia tidak pernah berpikir macam-macam sebelumnya. Berjalan di atas rerumputan basah di samping sawah, Pak Salim masih mencari sumber suara itu, sampai ia berhenti di atas tumpukan padi yang sudah dibabat dan menyisakan akar liarnya. Di sana Pak Salim melihatnya. Sesosok makhluk yang tingginya hampir setara dengan pohon mengkudu. Besarnya kurang lebih 3 lelaki dewasa gemuk, kulitnya hitam legam, dengan mata kecil di wajah. Sosok itu menyaruk-nyaruk bekas gabah, memasukkannya ke dalam mulutnya yang besar, seolah-olah makhluk itu sudah lama tidak pernah makan. Melihat itu Pak Salim sampai harus menahan nafas, karena Pak Salim tahu makhluk apa yang ada di hadapannya. Menunggu sendirian, Pak Salim masih menunggu makhluk itu pergi. Dan benar saja,
setelah puas melahap habis sisa gabah di depannya, makhluk itu pergi. Langkahnya tersaruk-saruk. Yang Pak Salim ingat hanya satu, bau tubuhnya seperti bau ubi dipanggang dalam api. Berpikir bahwa Pak Salim sudah aman, beliau menceritakan ini pada semua orang. Beberapa menanggapi dengan tidak percaya, yang lain menanggapi dengan ngeri. Dan yang membuat Pak Salim harus menelan ludah adalah ketika Pak Salim bercerita pada tetangganya. Wajahnya pucat mendengar tutur kalimat Pak Salim, seolah setiap kalimatnya seperti racun. Dengan gagap, tetangga Pak Salim memberitahu sebuah mitos tua tentang makhluk yang suka memakan gabah. Kemuning ireng katanya. Menurut kepercayaan, kemuning ireng memang berkeliaran setiap malam. Biasanya ia hanya memakan sisa gabah dari sawah yang baru saja panen. Dan sesiapa yang melihat kemuning ireng untuk menjaga lisannya dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Karena orang Jawa percaya kemuning ireng muncul biasanya diikuti oleh pertanda bahwa di musim berikutnya sawah itu akan panen kembali dengan hasil yang lebih memuaskan. Namun ada satu pantangan yang tidak boleh dilakukan. Sesiapa yang melihat kemuning ireng dilarang keras menceritakan wujudnya pada siapapun, karena kemuning ireng bisa mencium aroma darah manusia. Dan bila malam itu Pak Salim berpikir bahwa makhluk itu tidak tahu bahwa Pak Salim memergokinya, sepertinya Pak Salim harus berpikir kembali. Bisa saja kemuning ireng itu memang sedang mengujinya dengan cara berpura-pura tidak tahu. Dan dengan kejadian bahwa Pak Salim sudah menceritakan tentang kemunculan makhluk ini, Pak Salim mulai diliputi rasa takut. Setiap malam beliau akan berhenti di pintu rumah, melihat keluar dari jendelanya, berharap makhluk itu tidak datang menemuinya. Malam demi malam dilewati Pak Salim dengan rasa khawatir yang bertumbuh menjadi paranoid parah. Sampai di malam yang entah keberapa, Pak Salim mencium aroma familiar, aroma ubi yang baru saja dibakar di bara api. Pak Salim terdiam melihat sesuatu mendekat. Di zaman itu tidak ada rumah penduduk yang terbuat dari batu bata dan semen, karena rumah zaman dulu kebanyakan dibangun dari bambu atau kayu. Pak Salim hanya duduk bersembunyi di balik pintu, menunggu dan berharap makhluk itu hanya sekedar lewat. Namun aromanya semakin menyengat. Tidak beberapa lama, aroma itu menghilang, lenyap begitu saja. Pak Salim kembali mengintip, apakah makhluk itu benar-benar pergi. Dilihatnya dari sela bambu di dalam rumahnya, dan benar saja, bayangan yang tadi mendekat sudah lenyap. Berpikir bahwa malam ini Pak Salim sudah aman, Pak Salim bergegas menuju kamarnya. Namun, kaget bercampur kebingungan, Pak Salim melihat istrinya sedang tidur dengan dirinya sendiri. Benar, di atas ranjang ada sosok yang menyerupai dirinya sedang tidur bersama istrinya. Rupanya itu bukan mimpi. Berkali-kali Pak Salim mengingatkan dirinya, sampai ia sadar. Aroma sosok yang menyerupai dirinya tercium seperti aroma ubi rebus. Disitulah Pak Salim sadar, makhluk itu entah dengan cara apa dan bagaimana sudah menjelma menjadi dirinya. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi dengan Pak Salim? Kabarnya setelah kejadian itu, Pak Salim ditemukan dalam keadaan gila. Istrinya yang pertama kali tahu, namun banyak warga yang mengatakan apa yang terjadi dengan Pak Salim karena kelakuannya tempo hari menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan. Tetangganya sendiri menceritakan semuanya kepada istrinya. Apa yang terjadi dengan Pak Salim adalah ulah dari kemuning ireng, dan memang kebanyakan dari mereka bila berurusan dengan makhluk ini hanya memiliki dua pilihan: mati secara tidak wajar atau menjadi gila selama-lamanya. Tidak ada yang tidak tahu bila mendengar nama Nyai Pikih, terutama warga RT 5, karena kabarnya Nyai Pikih tinggal di area ini. Desa ini memiliki 6 RT, di mana RT 5 adalah RT yang paling dekat dengan rawa dan area pemakaman, serta RT 5 merupakan RT yang paling sepi warganya.
bahkan jarak satu rumah ke rumah lain sangat jauh. Selain itu, RT 5 juga adalah RT yang paling subur, sejuk dan nyaman karena masih ditumbuhi banyak pohon. Jadi cuaca panas pun tidak pernah terasa di RT 5. Namun kenyamanan RT 5 sepertinya tidak bisa diucapkan manakala matahari sudah tenggelam. Karena ketika hari petang, RT 5 adalah RT yang paling mengerikan. Bukan hanya karena sepi dan gelap gulita, namun karena banyaknya aktivitas dunia lain yang kadangkala bersinggungan dengan warga, termasuk kehadiran Nyai Pigih. Nyai Pigih, atau yang lebih dikenal dengan Pigih yang berarti perawan, adalah sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang terurai hingga menyentuh tanah. Menurut warga yang pernah melihatnya, penampilannya selalu berbeda-beda, namun inti kehadirannya sama, yaitu bahwa Nyai Pigih adalah seorang perempuan yang pernah hidup dan meninggal di hari di mana ia akan menikah, sehingga ia bergentayangan dan suka menampakkan diri pada laki-laki. Namun faktanya, Nyai Pigih lebih sering menampakkan dirinya di hadapan anak buncit, yaitu anak terakhir. Yudi adalah teman saya sewaktu SMP, rumahnya ada di RT 5 dulu. Yudi pernah punya pengalaman dengan Nyai Pigih yang menurutnya ia tinggal di pohon juwet samping kamarnya. Rumah Yudi sendiri berdiri di tanah paling ujung, berdekatan dengan kebun bambu. Tetangga terdekatnya adalah seorang kakek nenek bernama Mbah Kiso yang menempati lahan kebun bambu. Setiap petang rumah Yudi pasti sudah ditutup, dan memang zaman dulu selalu seperti itu. Kamarnya sendiri berada di belakang dan di samping kamar Yudi ada sebuah pohon juwet tua. Semua orang pasti tahu apa itu pohon juwet. Sejak dulu pohon juwet memang menyimpan sejuta misteri. Karena menurut kabar, pohon juwet adalah salah satu pohon yang disukai oleh bangsa lelembut, termasuk pohon juwet samping kamar Yudi. Setiap malam Yudi mencium aroma melati yang menyengat dari luar kamarnya. Aroma melati bukanlah hal asing bagi mereka yang sudah terbiasa menciumnya. Karena mitosnya, aroma melati seringkali dikaitkan dengan kehadiran tiga makhluk, kuntilanak, sundel bolong, dan Nyai Pigih. Namun kali ini, tidak hanya aroma melati yang tercium, namun sebuah ketukan di jendela kayu kamar Yudi. Tok tok tok. Yudi sendiri tidak berani memeriksanya, apalagi melihatnya. Karena pernah Yudi tanpa sengaja menangkap sosok asing saat ia tidak sengaja mengintip dari celah jendela kayunya. Yudi melihat sesuatu di sudut lahan luar kamarnya, tepat di bawah pohon juwet. Ada seseorang yang sedang berjongkok. Ia mengenakan gaun putih dengan rambut yang sangat panjang. Awalnya Yudi mendengar suara lirih, seperti seseorang sedang bernyanyi, membuyarkan kantuk Yudi. Berbekal nekat dan penasaran, Yudi mengintipnya. Ketakutan adalah hal pertama yang Yudi rasakan. Meski membelakangi, namun Yudi tahu suara itu berasal dari dia yang ada di sana. Nadanya hampir menyerupai nada sinden yang biasa terdengar di pagelaran wayang. Lama Yudi mengamati sampai ia membalikkan wajahnya. Setelah itu, Yudi melesat ke tempat tidur, mencoba melupakan apa yang baru saja dia lihat. Kabarnya semenjak kejadian itu, Yudi seringkali merasa bahwa dia terkadang mampir dan masuk ke dalam kamar Yudi. Yang paling tidak akan bisa Yudi lupakan adalah ketika Yudi melihatnya duduk di almari baju. Yudi menatapnya dengan bibir tersenyumnya. Meski begitu, Yudi mengatakan bila Nyai Pigih tidak pernah sampai membuatnya celaka, hanya menampakkan dirinya sesekali, seolah memberitahu eksistensinya di hadapan Yudi. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel sejuta kisah, nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.